Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari Senin kemarin ditutup naik tipis 0,37% ke harga 6.650. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF bisa dikatakan dia reject terus area support minornya 6.600. Ini kan terlihat telah dia membentuk double top dan turun dalam ini, INDF tidak pernah mampu melewati 6.600. Terlihat dari Mei reject terus sempat breakout di tanggal 2 Juni namun gagal dan turun dalam. Dan ini dia mencoba lagi setelah di bottomnya 6.000 dan lanjut naik dan akhirnya mampu breakout. Dan INDF sudah 4 hari terus reject 6.600. Ini kan terlihat nih, dia reject, gagal, sempat breakout namun gagal, dia coba lagi gagal, dan ini dia bisa dikatakan konfirmasi karena udah 4 hari terus reject. Jadi seharusnya dipertahankan support 6.600. Jadi seperti itu untuk INDF yang punya dari bawah sudah profit 10% ya, hot aja. Target INDF masih panjang ya. Saya targetkan ya akhir tahun bisa 8.000, tapi terdekatnya dulu dia akan mencoba uji resistennya 6.800. Kalau confirm breakout siap-siap ya rally ke 8.000. Cuman kesana ada prosesnya, nggak langsung ya, karena juga harus melewati resisten minornya di 7.300. Dia harus lewat dulu baru ke atas. Kalau gagal ya dia turun. Nah, sebagai swing trader ya harus punya trading plan. Tapi kalau yang punya dari bawah, hot aja sahamnya. Apalagi yang nggak bisa memantau market, punya harga INDF di 6.000 itu harga best buy, harga terbaik. Jaga-jaga aja, kecuali INDF-nya jebol 6.400 mending TP ya. Kalau jebol 6.400 TP aja, tapi selama di atas 6.400 hot. Seperti itu untuk INDF. Indikator MACD juga masih sangat tajam ke arah ke atas, bercat di atas 0 juga terbentuk, volume lumayan. Lihat minggu ini mampu nggak INDF breakout 6.400. Kita langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari Senin kemarin ditutup terkoreksi 0,87% ke harga 8.500. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknik. ICBP sudah breakout dari pola Pauline wedge-nya ini, dan dia berapa kali retest 8.400 dulu sebelum naik. Kalau saya lihat kemungkinan besar 8.400 akan dipertahankan oleh ICBP. Jadi untuk 4 hari ke depan ada peluang ICBP juga kembali breakout. Jadi untuk 3 hari ke depan perdagangan minggu ini masih berpeluang ICBP kembali rebound. Dan target saya tetap masih sama, akan uji 8.800. Jadi dia akan rebound. Apakah bisa spekulasi buy? Tapi ini range profitnya lebih tipis ya. Nih cut loss saja kalau jebol 8.500 bisa cut loss di 8.340 dengan kondisi kerugian di 1,79% dan target profitnya dekat aja nih 8.800, 3,5%. Nah jadi seperti itu. Kalaupun nggak mau pakai cut loss untuk disimpan jangka menengah, harga sekarang juga masih bagus. ICBP ini ada tanda-tanda sudah pembalikan arah. Kalaupun skenario dia jebol 8.500 ya mentok-mentok 8.000 lah, kecuali ISG crash ya bisa jebol juga. Tapi kalau ISG baik-baik aja, kemungkinan besar ya mentok dia turun ke 8.000 aja, nggak sampai lagi ke 7.600. Dan kemungkinan besar ini tanda bottom ICBP ya di tanggal 21 Juni. Jadi seperti itu untuk ICBP. Target akhir tahun 10.600 terdekatnya. Lumayan juga nih, dari harga sekarang udah 25%. Kalaupun harus cut loss jebol 8.400 nih, risk rewardnya 1:3. Tapi untuk disimpan 2-3 bulan atau sampai akhir tahunnya ya ada prosesnya, naik turun. Nah sebagai trader yang swing trade ya harus punya strategi juga untuk memaksimalkan profit. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham
ketiga ada UNPR yang di hari Senin kemarin ditutup terkoreksi 1,45% ke harga 5.075. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal UNPR ya masih berjuang tapi sudah melandai dan tidak membuat low baru. Bahkan low-nya ini naik. Sebelumnya low-nya ada di 4.680 dan yang keduanya ini di 4.800. Jadi udah naik. Kalau pandangan saya ya UNPR ini mulai proses akumulasi dan proses untuk pembalikan arah, walaupun masih panjang ya dia untuk balik arah. Ini dari high-nya di 18 Juni ini dia belum lagi berapa kali retest nih baru breakout. Kuncinya memang kalau dilihat harus breakout dulu 5.500 ini dulu biar bisa pembalikan arah. Selama di bawah 5.500 UNTR bisa bergerak masih sideways di range harga. Supportnya 4.990 sampai 5.000 dan resistennya 5.500. Jadi ya lumayan 10% pergerakan sideways-nya cukup menarik juga untuk di swing trade. Dan cut loss saja kalau jebol nih. Kalau beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia membuat low barunya sekitar di 4.800. Nah, target profitnya 5.500. Risk rewardnya ya 1:1 lah. Jadi seperti itu. Kalau untuk disimpan mid term 3 sampai 5-6 bulan ke depan, harga sekarang UNPR masih sangat murah. Yang penting sabar, tinggal tunggu aja, pasti nggak balik ya, kemungkinan besar pasti balik minimal ke harga wajarnya ya. Target saya masih sama 8.400 akhir tahun, semoga bisa tercapai. Lumayan tinggi juga ya, 64%, kalau bisa ya bagus. Jadi seperti itu untuk UNPR ya. Indikator MACD membentuk golden cross dan kalau dilihat ini dia bullish divergence. Harga saham turun, indikator naik. Nah, kuncinya ya harus lewat dulu 5.500 biar ada tanda-tanda reversal. Kalau enggak ya dia akan tektokan dulu di range harga 10% ini ya, 5.000 sampai 5.500. Seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat nih UNPR juga bisa membentuk double bottom. Ini kalau time frame lebih kecil. Nah, ini kan terlihat dia berapa kali gagal mencoba breakout 5.200. Kalau dia mampu lewat cukup aman, bisa mudah dia ke 5.500. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,89% ke harga 1.110. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP masih didistribusi. Ini ya, nilai warna merah masih besar daripada warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP ya ini dia bola dead cat bond dan terus turun. Nah, kalau mau aman HMSP ini mending belinya nunggu dia kembali ke 1.200. Tapi kalau yang mau sabar dan disiplin cut loss, kalau misalnya jebol 1.100 bisa cut loss di 1.080, 1.070 ya boleh-boleh aja. Cuman ya agak lambat pergerakannya kalau masih di bawah 1.200. Kalau sudah di atas 1.200 sangat berpeluang untuk lebih volatile ya, lebih cepat pergerakannya. Nah, selama di bawah itu ya sabar, itu aja. Ini kan terlihat setelah dia gagal ke 1.200 dia turun pelan-pelan lagi. Jadi dari 2 Juli sampai hari ini udah lumayan 20 hari. Sekarang HMSP ada di area bottomnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, cut loss saja kalau turun dari 1.080 bisa cut loss di 1.070. Jadi kondisi kerugian sekitar 4% aja. Cuman harus sabar. Nih cut lossnya di 1.070 dan target profitnya 1.200. Jadi risk rewardnya 1:2. Cuman perlu kesabaran. Kalau untuk HMSP juga ada sentimen positif, cuman belum confirm ya kalau ada relaksasi dari cukai rokok. Tapi ya seperti biasanya kalau nanti di akhir tahun ekonomi membaik bakalan berubah lagi biasanya kebijakan. Nanti bisa aja langsung ditarik lagi cukai, kan udah pernah kejadian di tahun lalu ya. Jadi seperti itu, yang minat ya boleh. Cuman kalau saya daripada HMSP mending UNPR ataupun grup Indoput.
Jadi seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup auto reject bawah, terkoreksi 6,96% ke harga 37.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, GGRM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM hari kemarin itu ex-date dengan dividen sebesar 2.600 dengan harga 37.000, ya lumayan juga ya dividennya, hampir 6% lebih ya. Itu yang membuat harga GGRM turun drastis. Jadi apakah bisa langsung mantul? Kemungkinan enggak ya. Kalau saya lihat butuh proses, tapi tahun ini juga ditutup. Kalau saya lihat 40.000 ini ditutup tahun ini juga, cuman dia bisa aja ke bawah dulu, uji supportnya 36.000 ini, dan bisa juga dia nanti bergerak sideways di range harga ini ya. Mungkin 1-2 bulan ke depan lah ya. Pokoknya apakah gap di atas ini ditutup? Potensi masih bisa ditutup, cuman ada prosesnya ke sana. Karena GGRM masih sangat murah dan kembali makin murah karena turun lagi dari 45.000. Ini kalau dari 45.000 dia udah turun sekitar hampir 21% ya dari harga pucuk. Kalau ada yang beli di harga pucuk dan belum cut loss, ya udah tergantung masing-masing ya. Apakah bisa balik? Bisa, cuman perlu waktu. Semoga akhir tahun. Target saya masih sama 55.000. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk GGRM, indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat koreksi makin besar. Cuman kalau saya lihat ini besar kemungkinan tetap akan mempertahankan 36.000. Harusnya memang 40.000 ini dipertahankan. Kan terlihat nih dia bertahan di atas 40.000 sebelumnya, tapi karena dividen makanya drop dari 40.000. Nah ya 1 bulan ke depan bisa aja dia bergerak di range harga ini dulu ya. Untuk turun lebih dalam kemungkinan enggak ya, cuman ya harus sabar. Jadi seperti itu. Untuk GGRM terlihat juga koreksinya volume kecil-kecil. Saat dia naik kemarin volume besar, ini harusnya masih ada barang-barang market maker, price makernya di dalam, cuman ya mereka mampu nahan. Beda sama retail kan kadang nggak tahan kalau lihat floating loss lama-lama. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang di hari Senin kemarin ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 2.380. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Mayor diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor kalau dilihat masih aman. Mayor juga ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Kalau ditarik dari atas ya belum ya. Ya ini 2.500 untuk tanda-tanda reversalnya. Kalau dia sudah di atas 2.500 ya ada peluang reversal, tapi ini lagi proses. Apakah bisa spekulasi buy? Untuk disimpan jangka menengah 3-4 bulan ke depan ya masih bisa masuk. Coba nyicil aja dulu. Dan kalau dilihat juga masih bagus Mayor. Memang trennya sudah patah, ini dia kembali downtrend, cuman lagi proses untuk kembali naik. Bisa aja untuk tren jangka pendeknya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan dia bergerak di range harga ini. Supportnya 2.300, resistennya 2.450 sampai 2.500. Kalau mau bagus memang harus confirm breakout di atas 2.500 untuk Mayor ya. Seperti itu aja untuk Mayor, masih di dalam downtrend channelnya, cuman minornya sudah mulai uptrend, cuman ada prosesnya. Apakah mampu breakout ya lihat ke depannya aja. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Aisyah yang di hari Senin kemarin ditutup di harga 206 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Dilihat dari broker samarinya, Aisyah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah kembali sideways setelah gagal breakout 234. Dia membentuk candle anomali atau bisa dibilang juga hammer terbalik. Nah, untuk Aisyah ini kalau mau
coba spekulasi buy tapi harus sabar karena belum ada sinyal yang bagus juga. Cut loss saja kalau turun dari 200, bisa cut loss di 196 atau 194. Target profit lumayan tinggi juga, 234. Cut lossnya di 190 dan target profitnya 234 ya. Risk rewardnya 1:1,5. Bisa seperti itu. Kalau mau aman dia nunggu Aisyah nih reversal. Ini kan dia masih belum, nah, masih sangat jauh. 280 baru ada tanda-tanda reversal untuk Aisyah. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Yang punya dari atas bagaimana? Tetap hold aja karena Aisyah sudah bergerak sideways. Yang penting Aisyah nggak membuat low baru. Kalau dia membuat low baru misalnya turun dari 194, siap-siap ada peluang dia turun lebih dalam lagi, bisa sampai ke 130. Tapi kalau saya lihat akan dipertahankan karena Aisyah di September sampai November 2020 dia membuat area base. Area base-nya itu supportnya 200 dan resistennya 234. Sekarang Aisyah ada di area support. Yang penting sabar, itu aja. Kalau dia belum gerak-gerak ya hold aja. Yang penting nggak jebol support, masih di area trading plan, aman. Jadi seperti itu untuk Aisyah ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.